Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap identitas pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2022. Pelaku bernama Agus Suyatno alias Abu Muslim, yang merupakan mantan napi teroris yang telah bebas pada tahun 2021. Bahkan Listio memaparkan berdasarkan identifikasi, pelaku merupakan anggota Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang berafiliasi dengan ISIS dan sebelumnya ditangkap terkait bom bunuh diri di Cicendo, Bandung tahun 2017 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Ompen. Sebuah bom bunuh diri diledakkan oleh Agus Suyatno alias Agus Muslim di Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dari beberapa foto yang tersebar, kondisi tubuh Agus mati mengenaskan. Mohon maaf, meski sesama muslim, bagi saya, dia hanya muslim KTP. Sejatinya Agus adalah seorang pembunuh yang dia berhasil membunuh seorang aparat kepolisian dan melukai 9 orang lainnya. Masih simpang siur kabarnya. Apakah dia pelaku tunggal? Maksudnya tidak tersangkut jaringan teroris manapun. Tetapi Pak Kapolri menyatakan orang sesat itu jaringan Jamaah Ansarut Daulah. Saya sangat jengkel, marah, geram, dan muak melihat para pembunuh itu bebas berkeliaran. Ditambah bawa-bawa agama sekali. Apakah orang-orang seperti Agus ini tidak ada di lingkungan kita? Apa ciri-ciri para pembunuh itu? Maksud saya, pembunuh yang suka meledakkan bom, lalu jika kita mencurigai seseorang berhubungan dengan terorisme, apa yang bisa kita lakukan? Coba kita kupas dalam Ompen, opini dan Penny berikut ini. Pertama, saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Aibda Sofyan, seorang jihadis polisi yang sempat menahan pelaku. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Kembali ke Agus. Pelaku bom bunuh diri yang nekat mau masuk ke Polsek Astana Anyar. Semoga almarhum mendapatkan balasan dan keluarga yang ditinggal, tentunya ini untuk Aibda Sofyan, diberi ketabahan menghadapi ujian ini. Seperti diberitakan kemarin, seorang yang berkendara motor Shogun berplat AD warna biru nekat masuk ke halaman Polsek Astana Anyar, Bandung. Karena menghunus senjata tajam, pelaku dicegah polisi yang kebetulan sedang apel pagi. Namun bom keburu meledak sehingga seorang polisi meninggal dunia serta melukai 9 orang lainnya. Karena bom meledak di badannya, pelaku bernama Agus Suyatno, beberapa bagian tubuhnya tercerai-berai, terpisah. Agus ini tinggal di Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pekerjaan sehari-harinya tukang parkir di kota Solo. Cuma sayang, saya belum dapat info Agus menjaga parkir di kawasan mana. Tapi kerja parkir itu baru saja, sebab sebelumnya Agus ini menghuni penjara di Nusa Kambangan, Cilacap. Dia merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Jawa Barat tahun 2017 lalu. Dia sudah menjalani hukuman 4 tahun dan nampaknya hukuman tersebut tidak membuat jera. Berdasarkan keterangan para tetangga kos, ternyata Agus dan istrinya ini kos, bukan tinggal di rumah sendiri. Agus dan istrinya tidak suka bersosialisasi.
ngakunya sebagai pasangan suami istri baru. Duda dapat janda yang sama-sama mempunyai anak satu. Yang satu mondok tetapi tidak tahu mondok di mana, kata tetangga Agus. Dalam banyak rangkaian kejadian peristiwa bom bunuh diri, mayoritas pelaku tidak suka bergaul dengan lingkungan. Maka wajar-wajar saja jika di masyarakat kita kalau ada orang yang tidak mau ngumpul, tidak sumeh dalam bahasa Jawanya, atau ramah, wajar dong jika kita curiga. Memang kita sebaiknya lebih waspada bila ada tetangga yang tidak ramah, apalagi suka menyendiri atau berada di rumah saja. Kalau berbicara seringkali terbatas atau seperlunya saja. Padahal masyarakat kita terkenal ramah. Ini yang membuat saya heran. Dalam Islam, ramah kepada sesama atau kepada orang lain itu pahala. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, dan apapun agamanya. Kalau ada orang tidak mau ramah kepada orang lain, kita berhak meminta kepala lingkungan tempat di mana dia tinggal untuk menegurnya. Kita bisa meminta tolong ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Jelas orang individualis itu tidak sesuai agama maupun nilai kehidupan budaya kita. Masih banyaknya para pelaku teror, apalagi di Indonesia. Kebanyakan pelaku teror kok ya beragama Islam. Harusnya menjadi refleksi bagi tokoh agama, ustadz, dai, penceramah, guru agama, dan lain sebagainya. Saya tidak habis pikir kita mau sholat masjid atau musola di mana-mana ada. Adzan dikumandangkan 5 kali sehari, bebas. Mau sholawatan, ya tidak ada yang protes. Mau kajian agama, tidak ada yang melarang. Mau haji tiap tahun, asal mampu diperbolehkan, monggo. Tapi kenapa orang-orang berpaham salah begitu masih terus ada? Seringkali saya gregetan dengan para jaringan mereka atau ustadz dari kelompok mereka. Kok hobinya ya cuci otak, mbok cuci tangan, cuci baju, masih mendingan tidak ada korban. Sebagian dari para pelaku bom bunuh diri menganggap tindakannya jihad. Apa jihad? Bukan jihad tapi juahat. Membunuh kok jihad? Itu siapa yang mengajarkan? Mau bilang polisi dan TNI Tohut? Alah, punya pandangan kok picik begitu. Lalu kalau modern karena bom bunuh diri akan mendapat 72 bidadari. Kalian yang meyakini itu bodoh. Jadi kalau ikut kajian ada penceramah bilang bom bunuh diri akan mendapat 72 bidadari, suruh tuh penceramah melakukan duluan. Kalau dia berani melakukan, silahkan kalian ikuti. Di Indonesia ini memang dibebaskan bagi orang Islam. Ikut aliran apapun. Coba di Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Arab Saudi sendiri. Tidak sembarangan. Masih ingat kenapa Habib Rizik di Saudi dibatasi menerima tamu? Ya karena pemerintah Saudi mencurigai ada kumpul-kumpul. Bayangkan, di Saudi itu kumpul-kumpul dibatasi. Orang mau ceramah itu harus punya sertifikat dari pemerintah. Materi ceramah juga sudah ditentukan batas-batasnya. Indonesia ini memang surganya para kelompok yang suka menyesat-nyesatkan kelompok lain. Tidak percaya, kalau di negara lain tidak semua ulama bebas berceramah. Cek saja, ulama-ulama yang suka teriak-teriak, membid'ah-biatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Bahkan ada yang bahasanya Jawa nih, misuh-misuh. Itu tidak mencerminkan sebuah agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dan banyak sekali di YouTube yang ada. Di Indonesia jangankan ulama, orang yang mengaku-ngaku ulama meski tidak paham agama. Isinya fitnah, caci maki, menghina pemerintah,
bebas diundang ke sana kemari. Lihat tuh, kayak Alfian Tanjung, Iksan Tanjung, Hasan Haikal, Sugi Nur, Bahar Smith, bebas saja melakukan itu semua. Dan mereka tidak sadar diri bahwa yang mereka lakukan itu memprovokasi umat, merusak Islam, mengganggu negara, memecah belah, memporak-porandakan NKRI. Tolong bagi warga muslim berhati-hatilah dengan berbagai ceramah mereka. Hasutan, adu domba, ujaran kebencian, hoax itu awal dari proses-proses tumbuhnya narasi intoleransi. Jika sudah intoleran, maka tahap selanjutnya otak Anda akan dicuci menjadi radikal. Proses menuju aksi terorisme jika sudah radikal sudah dekat. Waspada. Tetap waspada. Jangan sampai terlena. Sampai ketemu Om Ben berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.